Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sekarang tiba kita merenungkan firman Tuhan untuk minggu ini. Bagi yang baik hati, baca dan dengarkanlah khotbah ini sampai akhir, karena ada pasti akan mendapat hal yang menguatkan imanmu dan pengharapanmu, serta memperdalam teologimu. Silahkan subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share atau bagikan sebagai keikutsertaanmu menyebarkan Injil, kabar baik bagi seluruh bangsa. Bagi yang tidak berkenan pada khotbah ini, silahkan skip atau lewatkan saja, dan berikan nasihat Anda untuk pengkhotbah via WA 0812 6015 1204. Tuhan memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Jehovah Sebaot, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita selama kita hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, cerahilah pikiran kami agar kami dapat menyambut-Mu dengan sukacita dalam kedatangan-Mu, baik sehari-hari maupun dalam masa Natal, Advent Natal ini, dan juga menyambut kedatangan-Mu di hari penghakiman terakhir. Kabulkan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus, firman yang akan kita pahami dan melaluinya kita mengetahui kehendak Tuhan, dan akan kita ambil artinya untuk kehidupan kita di dunia ini sekarang ini, ditentukan dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai 10 dalam terang tema nubuat kedatangan Raja Kemuliaan. Dan di sini kita perbaiki menjadi sambut kedatangan Raja Kemuliaan. Marilah kita camkan dan nikmati apa yang dikatakan di sana. Begini firman yang tertulis di sana. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Demikianlah firman untuk kita. Berbahagialah dan diberkatilah siapapun yang memampukan dirinya untuk memahaminya, memelihara firman Tuhan, dan menjadikannya sebagai tuntunan hidupnya. Amin. Silakan sambut dengan nyanyian doa firman-Mu menjadi terang. Mari kita ambil satu persatu arti dan makna firman ini untuk kehidupan kita. Yang pertama, firman ini ditentukan sebagai renungan kita di Minggu Advent pertama Tahun Baru Gerejawi tahun 2020-2021. Advent dari kata Advenio bahasa Latin, artinya menyambut. Ada beberapa minggu dalam kalender gerejawi yang dinamai Minggu Advent. Tahun ini sedikitnya 4. Tujuannya memberi kesempatan bagi umat Tuhan untuk memperdalam iman dan wawasannya tentang kedatangan Tuhan ke tengah-tengah umat manusia, sehingga umat secara pribadi atau secara berjemaah atau secara bersama-sama dapat melakukan hal-hal yang mengungkapkan hati dan dirinya yang menyambut kedatangan Tuhan. Ada berbagai cara Tuhan untuk datang ke tengah-tengah umat manusia. Kita sebut di sini ada 4 cara. Yang pertama, sesuai dengan namanya, Jehovah Sebaot, Yahweh Sebaot, yang berarti yang membuat ada atau yang menciptakan para bala tentara atau alam semesta, atau Sebaot, dan yang senantiasa berada atau omnipresence, maha hadir bersama alam semesta ciptaannya. Dia selalu datang kepada
atau mendatangi setiap umat manusia atau setiap orang di kalangan umatnya. Kalau Tuhan itu maha hadir, tentu saja setiap orang yang menyambut kedatangannya harus selalu menyesuaikan dirinya dengan kehadiran Tuhan yang selalu bersamanya. Dua hal yang harus selalu ditunjukkannya dalam pikiran dan perilakunya, yakni memuliakan Tuhan yang hadir dan melakukan yang baik dan yang menjadi berkat, serta tidak melakukan dosa. Dalam pergaulannya dengan umatnya, ada juga kedatangan Tuhan dengan cara-cara khusus. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru disaksikan tentang kedatangan Tuhan dengan cara-cara khusus tertentu. Misalnya, datang menemui Adam dan istrinya di Taman Eden dengan berfirman. Dia datang menemui Musa di Gunung Sinai dengan tanda api yang menyala di semak, tetapi semaknya tidak terbakar. Lalu dia berfirman, dia mendatangi umatnya yang sedang berada di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian dengan embun yang turun ke atas kemah pertemuan. Lalu berfirman, dia mendatangi umat Israel dengan firman-Nya, firman dekalognya yang diukirkan dalam loh batu dan ditaruh di dalam tabut perjanjian. Dia datang dengan namanya yang kudus, Yahweh atau Jehovah, yang berdiam dalam baitnya yang kudus. Dia datang dengan firman yang disampaikan oleh para nabi-nabi utusan Tuhan. Dalam setiap berita itu diberitahu bahwa siapa yang menyambut Tuhan dalam iman, pikiran, dan hidupnya diberkati. Dan siapa yang menolak Tuhan yang datang, dihukum, bahkan ada yang dimusnahkan. Ada juga cara yang paling khusus, ini cara yang ketiga kita sebutkan, adalah kedatangannya dalam diri anaknya yang tunggal, yakni firman-Nya yang menjadi manusia, dan dia sebagai anak manusia, Mesiasnya yang dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Dalam kedatangannya sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba yang lahir berupa bayi di kandang domba di Bethlehem. Kelahirannya yang dulu dalam kesunyian malam dan hanya disaksikan Maria dan Yusuf, lalu para gembala. Sekarang kelahirannya itu dirayakan semeriah mungkin oleh umatnya. Dalam kedatangan ini, yakni sebagai guru atau rabi, sebagai nabi, imam, gembala, dan pengajar, orang yang disalibkan, mati dan dikuburkan lalu bangkit dari kematian. Dia mengerjakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan setelah dia naik ke surga, dia mendatangi umat dengan rohnya yang kudus. Siapa yang menyambut keselamatan yang dianugerahkan Tuhan dalam Yesus Kristus akan menjadi pewaris segala harta surgawi di bumi dan menjadi warga surga kekal. Menyambutnya dengan iman dan perbuatan. Siapa menolaknya, dia akan menjadi orang terkutuk dan penghuni neraka kekal. Cara yang keempat diberitakan juga tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang akan dibangkitkan pada hari kebangkitan kelak. Jadi setelah dibangkitkan, orang-orang itu semua dihakimi. Dia menjadi hakim agung di penghakiman terakhir yang menentukan siapa yang masuk neraka kekal penuh penderitaan dan siapa yang masuk surga kekal penuh kebahagiaan. Minggu-minggu Advent merupakan ibadah seperti setiap ibadah Kristen lainnya, yakni merayakan kehadiran Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir, dan merayakan kedatangan Tuhan menjadi manusia yang lahir di kandang domba di Bethlehem, dan juga ibadah menyatakan kesiapan diri umat Tuhan menyongsong hari penghakiman terakhir. Semuanya itu merupakan kesempatan menyambut Tuhan Yahweh Sebaot Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, dengan iman, pengharapan, kasih, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Mari kita camkan itu.
Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 24 merupakan mazmur yang sering dinyanyikan sewaktu diadakan perayaan merayakan kedatangan Tuhan ke dalam kemah sucinya di Yerusalem yang dimulai oleh Raja Daud sewaktu beliau memindahkan tabut perjanjian berisi loh dekaloh firman Tuhan dari Kiryat Yearim, dari rumah Obed Edom orang Gad ke kemah pertemuan di Yerusalem. Waktu itu rombongan umat Tuhan mengeluh-elukannya dan menari-nari sambil menjaga kekudusan Tuhan yang dinyatakan dalam kekudusan tabut perjanjian itu. Saking girangnya, Daud menari sampai mengalami ekstase atau keadaan rasuk, merayakan Tuhan yang datang ke tengah-tengah umatnya. Bandingkan 2 Samuel 6. Kehadiran Tuhan yang bertahta dalam tabutnya diyakini akan memberikan berkat yang melimpah ruah kepada keluarga Raja Daud dan seluruh umat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Selama tabut itu berada di rumah Obed Edom, orang Gad itu, keluarga itu sangat diberkati oleh Tuhan. Karena ingin ikut diberkati seperti Obed Edom, Daud memindahkan tabut itu ke Yerusalem, agar umat Yerusalem juga diberkati Tuhan. Dalam menyambut kedatangan Tuhan yang disimbolkan dengan tabut Tuhan yang sedang diarak, Mazmur ini dilantunkan untuk mengajak pintu-pintu gerbang Yerusalem, pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, mengangkat kepalanya dan terangkat. Artinya, pintu-pintu gerbang itu dihiasi dan dibuka lebar-lebar untuk menyambut kedatangan Tuhan menuju kemah sucinya. Di kemudian hari ke baitnya yang kudus. Gerbang-gerbang itu tidak boleh dibiarkan terkapar dalam kekunoan atau dalam kekumuhannya dan dalam keadaan karatan dan tetap tertutup. Tidak boleh begitu. Gerbang-gerbang itu harus dibuat menunjukkan sukacita menyambut Tuhan yang akan membawa berkat ke seluruh penghuni kota dan bumi. Sampai sekarang, umat Israel terus menantikan kedatangan Jehovah memasuki kota suci Yerusalem dan masuk di baitnya yang kudus. Begitu kuatnya pengharapan itu sehingga dibangun suatu pintu gerbang emas di bagian timur tembok kota Yerusalem. Tetapi musuh-musuh orang Israel menutup gerbang emas itu dengan maksud hendak menghapus pengharapan Israel tentang kedatangan Tuhan sebagai Raja kemuliaan, yakni Tuhan Jehovah jaya dan perkasa. Memang umat Israel berharap kalau Tuhan datang, kerajaan Israel yang akan ditegakkan kembali, bahkan akan melebihi zaman keemasan kerajaan Israel di zaman Daud. Sampai sekarang, gerbang itu masih dibiarkan tertutup karena bait suci ketiga juga belum terbangun sebagai pengganti bait suci yang diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Dan tabut perjanjian yang sudah hilang itu belum ditemukan. Begitulah keadaannya umat Israel yang masih mengharap kedatangan Mesias dan tidak menyambut Yesus Kristus sebagai Mesias yang menggenapi seluruh nubuatan dalam perjanjian lama. Sampai kapanpun mereka tidak akan menemukan Mesias yang menderita juru selamat bagi mereka sebagaimana dinubuatkan Nabi Yesaya. Sebab Tuhan Yesus Kristus telah memenuhi nubuatan itu. Sebenarnya mereka harus tinggal menyambut dan percaya saja. Umat Kristen, pengikut Yesus Kristus, membuka pintu gerbang Yerusalem baru dan membuat kepalanya tegak dan terangkat demi Raja kemuliaan yang datang memasuki kotanya. Mari ikut saudara-saudaraku dalam rombongan dan arak-arakan itu. Poin yang ketiga, Raja kemuliaan yang dinubuatkan dalam Mazmur 27 ayat 7-10 adalah Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Tuhan Jehovah Sebaot kepada dunia ini, sehingga Dia datang dalam anaknya yang tunggal,
agar semua orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sewaktu manusia diciptakan, manusia itu dimahkotai dengan hormat dan kemuliaan. Baca Mazmur 8 ayat 5. Manusia dibekali dengan kemuliaan agar dia mampu menyambut kedatangan Raja Kemuliaan. Diharapkan agar setiap manusia ciptaan Tuhan tidak menyia-nyiakan kemuliaan yang diberikan kepadanya dengan tidak menggunakannya menyambut Raja Kemuliaan yang datang itu. Raja Kemuliaan itu lahir di Betlehem, lalu para malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Untuk menyambut Raja Kemuliaan yang datang itu, manusia harus mempertahankan adanya damai sejahtera yang diinginkan Tuhan dinikmati oleh seluruh umat manusia, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus hendak menyatakan bahwa Tuhan menyertai kita, Immanuel. Matius 1 ayat 23, menyertai kita sepanjang hidup kita. Rasakanlah kehadirannya dan penyertaannya. Jangan sampai Anda ikut rugi, tidak ikut merasanya. Dia bernama Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sambutlah keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Sewaktu Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem, gerbang kota Yerusalem mengangkat kepalanya, dan banyak orang menyerukan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Demikian Yohanes 12 ayat 13. Kita juga harus turut menyambutnya dengan menyanyikan Hosana dan ikut menyembah di hadapan Raja Kemuliaan yang datang. Raja ini jaya dan perkasa. Dia mengalahkan iblis dan kuasa dosa dan maut. Mari sambut kemenangannya. Dan jangan biarkan dirimu dikuasai dosa, dan jangan mau terperosok ke dalam maut, sebab kehidupan yang sebenarnya telah tersedia bagi kita, bagi Anda, dan juga bagi saya. Apostel Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Demikian terjemahan lain untuk 1 Korintus 3 ayat 16, dan bandingkan dengan ayat 17. Tuhan Yesus Kristus dalam rohnya yang kudus hendak memasuki bait sucinya, yakni tubuh setiap orang percaya, untuk menyambutnya. Kiranya setiap orang percaya membuka pintu-pintu gerbang tubuhnya yang adalah bait Tuhan itu. Pintu gerbang tubuh yang merupakan bait Roh Kudus itu menurut 1 Korintus 6 ayat 19 adalah pikiran, akal budi, hati nurani, jiwa, roh, iman. Jadi ada 6 pintu gerbang untuk diri kita masing-masing. Kiranya setiap orang percaya, setiap manusia tidak membiarkan pintu-pintu gerbang tubuh atau dirinya ini karatan. Jangan dibiarkan selalu tertutup, kuno atau kolot, dan tidak berfungsi dengan baik. Mari kita buka pintu gerbang tubuh kita atau pintu gerbang diri kita itu untuk menyambut Tuhan Yahova Sebaot Yesus Kristus, Roh Kudus yang datang mengetuk hati kita dan meminta agar Dia diperkenankan masuk. Di masa Advent Natal ini, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari Roh Kudus, yang adalah Allah yang menjadi nabi atau manusia, yang adalah kalam atau kalimat Allah yang nuzul menjadi manusia, dan yang adalah roh Allah. Mari kita buka pintu-pintu gerbang diri kita. Dia inginkan agar diri kita menjadi palungannya, tempatnya menghangatkan diri dan bekerja untuk keselamatan kita. Yakinlah Bapak Ibu Saudara,
Apabila Jehovah Sebaot, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu berada dalam diri kita sebagai padungannya, kita akan jaya, perkasa, mulia, dan hormat bersama Dia yang adalah Raja kemuliaan. Dia yang perkasa dalam peperangan akan membuat kita juga perkasa untuk melawan segala nafsu jahat dalam diri kita, dan akan membuat kita menang memerangi si jahat atau si iblis yang selalu ingin menyesatkan kita, serta menang melawan segala macam kejahatan. Dia akan membuat kita menang melawan segala macam penyakit yang melanda hidup kita, termasuk melawan atau mengalahkan pandemi COVID-19. Untuk itu, angkatlah pintu gerbang hatimu dan tegakkanlah imanmu. Sucikanlah hati nuranimu, sehatkan akal budimu. Itulah tandanya kamu menyambut Raja kemuliaan itu. Dengan demikian, kamu akan menerima berkat dari Tuhan Yahova dan keadilan dari Elohim, Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 24 ayat 5. Amin. Dapat disambut dengan nyanyian doa firman-Mu, berkatilah. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus yang bersama kami dalam Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu hadir bersama kami, sehingga kami kuat dan bisa menang mengarungi kehidupan yang penuh gejolak dan penuh gelombang ini, sehingga kami bisa selamat sampai ke tujuan akhir, yakni surga kekal yang telah Kau sediakan kepada kami. Kiranya Tuhan menuntun kami semua umat-Mu dalam menyambut perayaan Natal di masa-masa Advent ini, sehingga iman kami dikuatkan dan disegarkan, dan umat-Mu, huriamu semua dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa Indonesia yang multi majemuk ini. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu, sertailah bangsa kami juga, agar bisa lepas dari semua resesi yang sedang melanda oleh karena pandemi COVID-19 ini, dan kiranya COVID-19 ini dapat kami kalahkan, beserta dengan saudara-saudara kami seluruh dunia, dengan tersedianya vaksin oleh bangsa-bangsa yang telah menemukannya dan rela memberikannya kepada bangsa Indonesia. Berkatilah vaksin-vaksin itu agar berdaya guna untuk memberikan imunitas kepada tubuh bangsa Indonesia semuanya dan kepada umat-Mu, sehingga umat-Mu tidak terjangkit lagi, dan apabila datang COVID-19 itu umat-Mu sudah bisa melawannya dengan kekebalannya. Bapa Surgawi, ampuni dosa-dosa kami. Berkatilah pelayanan seluruh umat-Mu dan seluruh pelayan-Mu di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini, di huriamu semua, di huria Kristen Indonesia terutama. Berikan damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa, dan sempurnakanlah doa kami ini, dan layakkan kami memohon kepada-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.